Selamat malam Bu. Kita ini kembali lagi bertemu kemarin di bagian studi kelayakan non finansial. Kalau kali ini kita di analisis studi kelayakan finansial, di mana saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Langsung saja, pertanyaan yang pertama tentang kebutuhan biaya investasi dan modal kerja. Apa saja komponen biaya investasi yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha ibu ini? Kalau kita kan kayak kemarin kan Bang, itu lembu. Nah, kayak kemarin juga udah dibilang kalau itu kayak ya industri rumah tangga aja. Jadi ya biaya awal untuk investasinya itu kebetulan kami kemarin beli 2 lembu. Jadi untuk lembu terus biaya untuk kandangnya. Jadi cuma 2 itu aja. Berarti cuma lembu dan kandang aja Bu, Iya. ya. Berapa total biaya investasi yang dibutuhkan waktu memulai usaha ibu itu, waktu usaha lembu? Kemarin itu pertama kali merintis itu belinya itu kan 2 lembu betina. Ya. Terus bikin kandang. Lembu betina itu kemarin 24 juta. Tambah untuk kandang kira-kira 10 juta lah. Jadi 34 juta. Berarti biaya modal pertama 34 juta Bu, ya. Iya. Kalau untuk komponen yang termasuk dalam modal kerja ada nggak Bu? Komponen dan tambahannya? Kalau di luar dari yang tadi itu Ya, contohnya udah tenaga obat-obatan kerja, sih. ya. Paling obat-obatan, terus vitamin, terus kalau misalnya lembunya minta kawin untuk suntiknya itu. Berarti seperti suntik IB gitu Bu, ya. Iya. Kalau untuk menghitung kebutuhan modal kerja per periode ini gimana? Misalnya bulanan kah, harian kah, atau tahunan? Oh, kalau kami nggak ada sih Bang, hitung biaya per bulan atau per tahun atau per hari itu nggak ada, karena ya punya kami sendiri kan, jadi nggak ada hitung-hitung yang kayak gitu itu. Berarti nggak ada bikin perhitungan pakai bon, pakai Nggak. apa, pakai kas, nggak ada Bu, ya? Nggak ada. Kalau ini untuk menaksir harganya lah Bu, kayak misalnya tadi kan menaksir harga sapi, menaksir harga kandang. Nah itu bagaimana, dasar apa yang digunakan untuk menaksir harga masing-masing komponen itu Bu? Nggak punya dasar sih Bang, karena kebetulan dana udah ada, ya udah tinggal lanjutkan aja, bangun aja langsung beli aja, kebetulan ya udah tahu juga sih harganya gitu kan. Inilah Bu, apakah ada itu dapat lihat estimasi, misalnya kan perhitungan ibu mau bikin usaha lembu sekian sekian, ternyata pas sudah masuk ke usaha itu seperti pembelian dan bikin kandang melebihi dari estimasi awal ibu. Nggak ada sih Bang, karena udah dipersiapkan juga kan, berapapun kena ya udah nggak apa-apa. Baru ke bagian sumber pendanaannya Bu. Kalau opsi sumber pendanaan yang digunakan orang untuk memenuhi kebutuhan investasi dan modal kerja, sumber dananya dari mana Bu? Apakah pribadi atau pinjaman bank atau lain-lainnya lah? Termasuk kategori modal sendiri sih Bang. Waktu itu kami nggak ada minjam kan, kebetulan ada uang, terus ya udah mikir aja ini mau kemana nih uangnya, oh lembu aja. Jadi memang pure dana sendiri tanpa minjam gitu. Berarti modal pribadi ya? Iya. Dari sumber tersebut mana paling realistis? Kali ini tadi karena ibu bilang iya Bu, alasan inilah nggak mau melakukan pinjaman untuk tambahan untuk beli lembu lagi kayak gitu, ada nggak alasan tertentu gitu, ada atau pengen membuat kayak gitu nggak? Nggak ada sih Bang, pengennya itu kayak dari yang ada nanti ngembang sendiri, dari ya berkembang biak lah gitu. Jadi nggak ada niat nambah-nambah, susah juga kalau nambah-nambah gitu kan. Bagaimana pengaruh pemilihan sumber pendanaan terhadap keberlanjutan usaha ibu? Pengaruh menggunakan dana pribadi daripada minjam, ada nggak pengaruhnya menurut ibu? Kalau menurutku pribadi ya Bang, kemarin itu kan sengaja pakai modal sendiri kan, karena mikirin juga kalau misalnya minjam bank, dia itu kan otomatis ada bayaran per bulannya kan, belum lagi biaya bunga. Sedangkan kalau lembu ini kan dia bukan yang sistem menghasilkan setiap bulannya, jadi apa yang dari lembu itu pasti nggak mampu untuk nutupin bank ini gitu.
Makanya mikir ya udah pakai dana pribadi aja, nggak usah pinjam-pinjam gitu. Baru kita ke yang berikutnya Bu. Eh, untuk membuat analisis kredit finansial, bagaimana proyeksi penerimaan dari usaha ini per periode? Ada proyeksi penerimaannya bagaimana Bu? Maksud proyeksi Revenue-nya, revenue. Apa namanya? Apa hasilnya? Misalnya kayak penerimaan per periode lah. Oh, nggak ada sih Bang, kayak yang bilang tadi, pencatatan aja nggak ada kan. Jadi kalau per periode memang dibatasi periodenya, entah sekali sebulan, sekali 3 bulan, itu nggak ada. Jadi kalau kebetulan lagi menjual, nah itu penghasilannya gitu. Baru apa saja komponen biaya operasional yang diperhitungkan? Kalau untuk operasional kan berarti kayak yang keseharian gitu kan Bang. Iya. Paling yang obat-obatan tadi, vitamin, terus kadang juga kan dibantu orang gitu kan. Nah, upah dia gitu. Kalau untuk inilah Bu, berapa estimasi laba bersih yang dihasilkan dari selama usaha Ibu dari modal yang kita bilang tadi sekitar 34 juta itu, berapalah estimasi laba bersih yang dihasilkan kalau untuk saat ini sampai saat ini? Aduh, itu yang susah karena udah lumayan lama kan Bang. Hitungnya pun udah berapa ya? Kayaknya ada hampir 100 juta ada. Laba bersihnya Iya, hampir ya, kurang lebih segitulah. di luar dari modal itu ya. Iya. Baru kalau ini Bu, saya nanya, kalau untuk usaha ini apakah ini layak di secara finansial atau berdasarkan yang dihitung itu, apakah usaha ini dinilai layak untuk dikembangkan secara eh, langsung atau jadi patokan usaha sendiri? Kalau layak pasti layak ya Bang. Tapi kalau misalnya orang punya target untuk terus-terusan dalam jangka waktu dekat dia selalu dapat penghasilan rutin gitu, itu nggak bisa. Karena dia butuh waktu yang cukup panjang juga kan untuk menghasilkan gitu. Jadi cocoknya itu investasi jangka panjang gitu lah. Kalau untuk dasar-dasar perhitungan yang digunakan kan, apakah orang Ibu menggunakan metode khusus untuk menghitung arus kas keluar masuknya gitu? Oh enggak Bang, karena ya balik lagi kayak tadi, kami nggak ada pencatatan uang keluar uang masuknya. Kalau untuk ini, untuk menentukan asumsi harga jualnya itu nanti Bu gimana Bu? Apakah orang itu yang membuat harga atau memang udah ada harga pasarnya sendiri gitu? Biasanya dia itu memang ada harga pasar yang rata-rata lah gitu kan. Cuman kalau misalnya itu kan hak dari kesepakatan penjual Iya. sama pembeli kan. Jadi kalau misalnya kebetulan kami pengen yang agak naik, ya nggak apa-apa. Tapi tergantung dari ini juga, pembeli mau nggak. Tapi Berarti biasanya harganya tergantung tawar menawar juga iya. ya. Apakah tadi sudah ke situ, ke pertanyaan berikutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal? Kalau untuk membalikan investasi awal itu nggak lama ya Bang, karena dia kan yang masuk kategori yang dana keluar itu sebenarnya cuma kandang. Karena kalau misalnya kita beli ternak awalnya, misal saya kan 2 lembu. Iya. Nah bahkan kalau misalnya hari ini saya beli, besok langsung saya jual, lembu itu tetap harganya kan. Jadi yang dana keluar itu sebenarnya cuma kandang yang 10 juta ini aja, yang lembunya enggak. Terus kalau untuk kandang 10 juta itu kayaknya 2 atau 3 tahun udah bisa sih jadi. Kalau ini kan saya menilai asli indikator usaha ini layak dijalankan. Kalau inilah Bu, kalau kayak inilah, eh, apalah yang harus di pertama kali saya buat sebelum memulai usaha lembu ini? Apakah perencanaannya, apakah harus modal yang besar, apakah eh, harus yang manusia konsisten? Yang pertama itu otomatis perencanaan dulu kan. Rencanakan kayak ini mau dilepas gitu aja di kebun warga atau mau dikandangin gitu. Terus pikirkan juga
resiko-resiko selanjutnya, pikirkan kemungkinan terburuknya gitu, karena yang namanya berusaha kan nggak selalu sukses gitu kan. Jadi ya analisis lah dari awal sampai mulai dari perencanaan sampai ke resiko-resikonya gitu. Terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai, dan semoga saja tugas ini bermanfaat bagi saya, bagi Amin. mahasiswa lainnya. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu, saya ucapkan terima kasih.